Lebih besar dosanya, lebih dimurkai daripada berzina. Ini terjadinya di daerah kampung namanya Satung. Penyakitnya diberi nama penyakit sudut. Alatnya dicungkil, negerinya dibalik, kemudian dihujani batu. Oleh karena itu, mudah-mudahan dunia mendengarkan ayat ini, termasuk Perancis yang menghina Nabi kita Muhammad SAW, presidennya, supaya tahu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama-sama agar pelajaran bagi kita semuanya, para santri, para kaum milenial, kaum lelaki, semuanya supaya mengambil pelajaran. Bahkan kita semuanya mengambil pelajaran yang diberikan oleh Allah dalam pelajaran kaum Lot yang dihancurkan negerinya dibalik oleh Allah, dan itu terjadi di Indonesia. Saya tidak menyebutkan daerahnya. Terjadi, ada 2 kampung dicongkel oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalik jadi ada kampung, 2 kampung. Saya tidak menyebutkan di Indonesia. 2 kampung dibalik oleh Allah, ditutup dengan gunung karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia. Dan ini terjadi di Yordania, di Satung. Oleh karena itu, mudah-mudahan para kiai, para guru kita sampaikan pada umat, kita sampaikan pada para santri, pada keluarga kita, hati-hati ya. Abi Umi, kita jaga anak kita jangan sampai kena penyakit
penyakit ini adalah penyakit yang dosanya lebih besar daripada berzina. Ancamannya hujannya hujan batu, kemudian negerinya ditongkel oleh Allah, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Dan di Indonesia ada 2 kampung menjadi kuburan. Ada 2 kampung menjadi kuburan. Pelajaran bagi kita semuanya agar Indonesia diselamatkan dan kita jauhi penyakit-penyakit dan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat qaum Lutin mursalin. Kaum Lut. Nabi Lut ini adalah sepupu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim di Irak. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Lut ini berada di Yordania untuk berdakwah. Berdakwah yang ada di sana, kampungnya namanya Kampung Sadum yang sekarang sudah menjadi lautan mati, Al-Bahrul Mayyit, lautan akan tapi sudah tidak bisa hidup sesuatu yang ada di situ. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Wahai kaum Sadum, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang Indonesia, bertakwalah kepada Allah. Wahai dunia, bertakwalah kepada Allah. Idz qala lahum akhuhum ala tattaqun. At-taqwa di sini adalah menjaga diri kita, keluarga kita dari sengatan api neraka. Para tamu Allah yang berbahagia, siksa api neraka yang paling ringan adalah orang diberi sendal, baru diinjak, kakinya menginjak sendal langsung otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Jika ada api yang ditompor ibu kita, bumi kita yang dari dapur, warnanya biru, itu sangat panas. Itu baru 1/70 dari panasnya api yang Jahannam dinyalakan oleh Allah selama 3000 tahun. 1000 tahun pertama warnanya merah. Istilah Indonesia kalau ada rumah kebakaran, rumah dilalap jagung merah. Dilalap jagung merah. Di Australia hewan apa itu tinggal 5.000, yang sekian puluh ribu habis ketika dilalap jagung merah. Utang berapa ribu hektar habis. Ini jagung merah. Jahannam dinyalakan oleh Allah 1000 tahun pertama warnanya merah. 1000 tahun kedua warnanya biru. 1000 tahun ketiga warnanya hitam. Gunung Merapi ketika ada awan warnanya hitam. Kalau ada rumah dilewati oleh api langsung terbakar. Dan itu panasnya lebih panas daripada api yang nyala. Sementara Jahannam panasnya adalah kita yang ada di dunia, panas bagaimanapun itu baru 1/70 dari panasnya api Jahannam. Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, lastu firdausi a'la, enggak pantas saya banyak dosa masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, namun kami tidak mampu, tidak sanggup ya Allah jika Engkau masukkan kepada neraka jahanam. Oleh karena itu kita semuanya mengingat nasihat dari Nabi Lut alaihissalam, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, ayo bertakwa. Wahai bangsa Indonesia, wahai seluruh santri, wahai seluruh kiai, kita sampaikan masyarakat, jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita menerjang larangan-larangan Allah. Kemudian ustadznya menyampaikan lagi, inni lakum rasulun amin. Saya sebagai ustadz yang bisa dipercaya untuk umat. Ini sudah berapa? Nabi Syuaib, nanti setelah ini Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, semuanya mengatakan bersama-sama, kita baca 3 kali, inni lakum rasulun amin. Inni lakum rasulun amin. Inni lakum rasulun
jadi warga RT yang amanah. Saya menjadi warga RW yang amanah. Saya warga Depok yang amanah. Saya warga Jawa Barat yang amanah. Saya presiden amanah, menteri amanah, saya anggota DPR amanah. Inni lakum rasulullah. Ada seseorang pinjam uang, gak banyak, hanya 1.000 dinar. 1.000 dinar sekarang ini kurang lebih kali 3,5 juta, 3,5 miliar. Jadi hutangnya 3,5 miliar. Pak Haji, saya perlu uang berapa? 3,5 miliar. Apa jaminannya? Jaminannya Allah yang menjamin. Oh iya. Baik, tapi kayaknya perlu ada saksi. Siapa saksinya? Dia perantau. Dia mengatakan, oh iya. Saksinya adalah Allah. Penjaminnya Allah, saksinya oh iya. Dikasihlah uang 3 miliar. Setelah diberitahu, insya Allah bulan depan akan saya kembalikan. Baik, jamaah sekalian, orang ini keluar pulau lain. Waktunya tinggal 2 hari. Perjalanan bisa kapal itu bisa lama. Tinggal 2 hari ternyata dia masih di tempat lain. Uangnya ada 3,5 miliar. Namun kendaraan tidak ada. Karena dia merasa menjadi orang yang tidak mau bohong, dia adalah orang yang amanah. Dia amanah, tidak mau bohong, dia tidak mau khianat. Ya Allah, saya punya hutang dengan Pak Haji 3,5 miliar. Saya janji pada bulan November ini. Ternyata sekarang tidak ada kendaraan. Akhirnya uangnya itu dibungkus plastik, ditaruh di kayu balok. Ya Allah, supaya saya tidak khianat, tolong sampaikan amanah ini kepada Pak Haji yang membenjamin saya. Karena dia minta jaminan, saya bilang jaminannya adalah Allah. Dia minta saksi, jaminannya saya katakan saksinya adalah Allah. Dia mengatakan iya, padahal nggak kenal. Oleh karena itu ya Allah, tolong amanah ini sampaikan kepada orang yang memberikan pinjaman pada saya. Dilempar ke laut. Orang yang punya, saya perlu uang ini sekarang. Ternyata uang saya dipinjam 3,5 miliar, orangnya kok nggak ada ini. Kapal nggak kelihatan. Dan orang itu senang mengambil kayu di tepi. Ini ada balok, diambil balok. Balok cocok ini untuk bakar ikan. Mudah-mudahan nanti bakar ikan kakap apa yang tadi? Subhanallah ya. Termasuk ikan teri. Subhanallah. Tomar terus langsung tomar ikan kakap. Apa lagi? Narok ikan apa sapu-sapu. Subhanallah, orangnya tadi yang menunggu uang 3,5 miliar kapal nggak ada lihat. Ternyata ada balok yang datang, dia ambil bukan untuk ngambil uang, nggak tahu dia. Dipecah, ternyata ada bungkusan. Dia mengatakan, Pak Haji, saya mohon maaf, saya belum bisa karena nggak ada kendaraan. Ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amanah 3,5 miliar ini bisa sampai pada Pak Haji. Alhamdulillah, uangnya 3,5 miliar pas tanggalnya sampai kepada orang. Inilah pentingnya kita. Oleh karena itu para tamu Allah yang berbahagia, semuanya saya doakan mudah-mudahan tidak punya hutang. Hidup kita mudah-mudahan tidak punya hutang. Kalau punya hutang belum bisa bayar, jangan menyembunyikan diri, jangan sembunyi. Datang kepada Pak Haji, Bu Haji, ada apa? Saya janji pada bulan November tanggal 3, tapi saya belum ada waktunya, nggak apa-apa. Sebab orang yang meminjamkan, orang kesulitan kemudian diberikan bantuan fanadiratul bila maisarah, itu luar biasa. Fanadiratul bila maisarah, tunggu sampai dia bisa bayar. Kalau ternyata lagi ini orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh tapi belum bisa bayar hutang, wa anta saddaqu khairun lakum. Mudah-mudahan yang punya hutang-hutang semuanya dibebaskan. Amin. Mudah-mudahan semua amin. Itu mau pinjam atau mau pinjam? Semuanya saya doakan mudah-mudahan bisa meminjamkan.
satu. Yang kedua, boleh saya bertanya Pak Badawi, ada orang sedekah 100.000 dan orang sedekah minjamkan 100.000, pahalanya sedekah sangat besar dan pahalanya surga. Kira-kira pahalanya banyak mana orang yang sedekah dengan orang yang minjamkan? Sama-sama 100.000. Sedekah. Oleh karena itu kita doakan Bapak Sri mudah-mudahan sedekah. Amin. Ada yang mengatakan pahala meminjamkan lebih besar sekalipun dapat uangnya kembali. Mengapa? Karena orang yang sedekah itu yang diberi kadang-kadang dia masih ada uang. Alhamdulillah, saya dapat rezeki lagi. Tapi kalau orang minjem dia pasti beli. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa sedekah. Amin. Kita bisa meminjami orang siapapun yang minta pada kita. Dan kita tolong yang punya pinjaman yang amanah. Kalau kita amanah, pasti dengan izin Allah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayar. Ini tentang inni lakum rasulun amin. Tolong menjadi orang yang amanah. Fattaqullaha wa atiiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Aku. Kita semuanya bertakwa kepada Allah, menjaga diri kita dari sangat orang neraka. Caranya bagaimana? Mengikuti para ustaz, mengikuti ustaz. Ustaz siapa? Ustaz yang mukhlis, yang ikhlas. Ustaz yang al-amil bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Al-amil al-mukhlis. Kita ikuti. Dan masyarakat akan tahu mana ustaz yang ikhlas, mana ustaz yang tidak ikhlas. Oleh karena itu saya doakan seluruh ustaz, seluruh kiai semuanya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Saya tidak minta amplop. Gaji saya dari Allah. Ini tolong ya, kita tanamkan dalam hati. Siapa yang berjuang membela agama Allah, pasti Allah menolong. Anak-anak sekalian, tolong semuanya yang ikhlas, mengajar ikhlas, menjadi karyawan ikhlas, menjadi ibu dapur kita ikhlas, menjadi siapa saja tolong ikhlas. Jika ikhlas, Allah akan menjamin alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu menjamin keperluan hambanya? Dan saya yakin semuanya sudah yakin. Tapi tolong usahakan yakinnya seperti yang Abu Bakar. Umar pada hari itu gak mau kalah dengan Abu Bakar, karena selama ini selalu Abu Bakar pemenangnya. Pada satu hari Umar punya uang 100 miliar, di bawah 50 miliar. Hari ini saya mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam berinfak. Ketika sudah diterima oleh Rasulullah SAW, Rasulullah kaget, kok banyak sekali sampai 50 miliar. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Masih ada separuh ya Rasulullah. Rasulullah jadi bersinar, senang langsung berdoa, ajarallahu fima ataita wa barakallahu fima ataita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dunia akhirat apa yang kamu sedekahkan, dan Allah akan memberkahi apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga. Sayyidina Abu Bakar datang, Umar pura-pura akan melihat, tapi senyum dalam hatinya. Ya Allah, insya Allah saya menang. Ternyata Abu Bakar membawa uang 200 miliar. Berapa? Diserahkan pada Nabi terkaget, kok banyak sekali Abu Bakar? Untuk keluargamu kamu tinggal di berapa? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku janji Allah dan janji Rasul. Umar menangis, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya tidak pernah berlomba dalam kebaikan kecuali engkau sebagai pemenang. Mari semua kita lomba begitu. Saya yang mengajak kepada anak-anakku semuanya yang nggak punya uang sekarang, anak-anakku semuanya tolong saudara. Yang nggak punya uang, tolong saudara. Nggak punya malah disitu. Yang biasanya beli bakso, tolong juga. Kemudian saudara, demi Allah, Allah ganti. Allah ganti. Oleh karena itu semuanya ini sering saya ulangi. Alhamdulillah, terima kasih kita diajarkan, dibimbing. Ada kotak lewat, ada kantong lewat, ini adalah bukan pengemis.
kepada kita. Tolong anak-anakku semuanya, sedekah yang nggak punya uang sedekah. Agar kepingin semua cita-citanya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagaimana kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ayo kita baca bersama-sama. Pemahaman apa? Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang sedekah seluruh urusannya, apapun urusannya, urusan sekolah, urusan mondok, urusan rumah, urusan kendaraan, urusan perlu apa saja, kalau kita yakin seperti yakinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Umi, tolong yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Semua urusan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ustaz, in ajriya illa ala rabbil alamin, yang menanggung saya adalah Allah, yang mencukupi keperluan saya adalah Allah. Baik, kemudian dosa orang satu disebutkan apa? Ini ayatnya. Atatuna dzukrana minal alamin. Masya Allah, ini dosa yang luar biasa, belum pernah terjadi. Coba kita terjemahkan 165. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks? Para tamu Allah yang berbahagia, laki-laki senang dengan laki-laki. Ada sebaliknya, perempuan senang dengan perempuan. Ada negara saya lihat itu adalah laki-laki istrinya laki-laki, resmi itu adalah kampung perempuan, suaminya perempuan. Innalillahi wa inna. Ada, dan itu resmi, diresmikan oleh negara mereka. Di Indonesia banyak yang sudah. Kita masih ingat ketika ada orang-orang yang minta diresmikan dari Jogja mau datang Jakarta, langsung dibantu. Ada gempa bumi yang luar biasa. Kita masih ingat. Mereka mau demo agar diizinkan laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Langsung Allah izinkan azab datang. Waktu itu di daerah Bantul datang. Dosa yang dilakukan oleh kaum Lut adalah sodom. Ini dosa yang luar biasa, lebih besar dosanya, Allah lebih murka daripada dosa berzina. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Tidak mau dengan perempuan. Sekarang sebaliknya, dua-duanya ada di negeri kita ini yang ngikut-ngikut. Tempo hari kita malu, yang tertangkap di Inggris adalah orang Depok. Masih ingat? Yang tertangkap, kita malu luar biasa. Yang berbuat itu sudah di Inggris ada beberapa yang diperlakukan atatuna dzukrana minal alamin. Diingatkan oleh Nabi Lut, malah marah. Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Lut kalau tidak mau diam, orang Islam tidak mau diam untuk menghalang-halang ini, kalian akan kami usir. Sekarang ini orang yang berbuat maksiat lebih hebat daripada orang yang amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia. Orang yang berdosa lebih bangga daripada orang-orang yang baik. Ini adalah kaum Lut sudah merajalela di mana-mana. Oleh karena itu disampaikan di sini, jangan sampai kita mempunyai sikap yang diam saja. Harus qala Nabi Lut, sekalipun kaumnya hanya sedikit mengatakan inni li'amalikum minal qalin, langsung Nabi dengan pernyataannya tegas, aku benci terhadap perbuatan sodomi.
dengan homoseks. Para ustaz, para kiai nggak boleh diam. Kalau kita diam dikatakan asyaitonul akhras, setan bisu. Oleh karena itu harus disuarakan. Qala Nabi Lut langsung diviralkan. Bahkan perbuatan ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada anak-anak santri, tolong dihindari perbuatan ini. Kita sampaikan kepada guru-guru, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini adalah perbuatan yang dimurkai, lebih besar dosanya, murkanya daripada berbuat zina. Zina itu kalau sudah berkeluarga dirajam. Kalau berkeluarga dicambuk 100 kali, kemudian dibuang ke Nusa Kambangan selama setahun. Ini bukan dirajam, bukan dibuang, langsung dilempari batu dari langit. Hujannya hujan batu dari langit. Ini kita takut luar biasa. Oleh karena itu wajib kita terangkan. Abi Umi, tolong kita jaga anak kita, guru-guru kita jaga murid kita, kiai-kiai kita jaga santri kita, para tokoh masyarakat kita jaga masyarakat kita, jangan sampai ada perbuatan maksiat seperti kaum Lut. Dan ini sudah merajalela di mana-mana. Sampai ada yang menentang. Kalau kami dosa mengapa tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nantang. Sebagaimana Abu Jahal, in kana huwa hadzal haqq min indik fa'amdir alaina hijarah. Ya Allah, jika Al-Qur'an itu betul dari Engkau, coba hujani saya batu. Itu diucapkan di Indonesia. Jadi ini dosa yang luar biasa anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah 3 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak bisa berbuat kebaikan, ibadah, tidak bisa menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita mohon pertolongan. Anak-anak kita jaga. Sekarang kita dengar sekarang alhamdulillah sudah hujan, banjir banyak, tapi ada daerah hari ini masih kering. Saya kaget kemarin ada yang bilang pas hujan, alhamdulillah hujan, tapi di daerah saya pagi masih kering. Dosa apa yang kita lakukan ini? Dosa apa ya? Sekarang ini sudah alhamdulillah kita bersyukur hujan. Hari ini juga alhamdulillah sebelum maghrib hujan. Sekarang suasananya dingin, ya, pengajiannya suasananya menakutkan, seakan-akan kita melihat neraka. Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi kemaksiatan yang dilarang. Sekarang ini dosanya adalah selain mendustakan agama, dia berbuat. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan, dan di Indonesia sudah terjadi. Nabi Lut tidak diam, qala, langsung diviralkan oleh Nabi. Qala, bukan sembunyi. Pernyataan sebagaimana kemarin alhamdulillah di kedutaan Prancis disampaikan oleh para ustaz. Ustaz bukan diam saja. Pernyataan kepada Presiden Prancis, kita sangat benci terhadap orang yang membenci pada Nabi kita Muhammad SAW. Namun Islam dengan cara yang indah. Kita tunjukkan kebencian kita. Itu kalau seandainya masih ada Umar bin Khattab, saya tidak tahu. Nah, kalau ada Umar bin Khattab, kita tidak tahu, langsung izin pada Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini kita tidak boleh diam, ya, tidak boleh diam. Sekalipun kita masih punya pendapat bahwa bagaimana kalau ada anak-anak kita yang kurang baik, kita didik dengan baik. Kita didik dengan baik, dan itu adalah tanggung jawab kiai, tanggung jawab guru, tanggung jawab kakak-kakaknya, tanggung jawab musyrik. Kita jaga anak kita, para santri, kita jaga mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang solehah.
Setelah itu Nabi Lut alaihissalam karena melihat kaumnya menentang terus berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan keluargaku dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Mereka berbuat sodomi. Selamatkan kami ya Allah, selamat aku dan keluargaku mimma ya'malun. Jadi kita takut semuanya, para kiai. Kita khawatirnya adalah orang baik pun kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kalau azab sudah datang, banjir sudah datang, bukan orang yang zalim saja, kiai pun kena. Orang soleh solehah kena. Itulah firman Allah, wattaqu fitnatan. Takutlah kepada azab. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, bukan orang yang korupsi saja yang kena. Orang yang zalim saja, orang yang soleh. Apa maksudnya? Wajib amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh diam. Maka Nabi Lut bukan diam, qala, langsung berjuang. Langsung mengatakan, qala inni li'amalikum minal qalin. Aku tidak setuju dan aku benci terhadap perbuatan saudara. Langsung berdoa, ya Allah selamatkan aku, selamatkan keluargaku dari akibat perbuatan mereka. Langsung jawabannya, fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Ingat wahai bangsa Indonesia, sekarang banyak yang demo, banyak yang menuntut ABCD-nya. Tapi kalau tidak didengar, Allah berfirman, tsumma dammarnal akhirin. Kami hancurkan. Bukan manusia yang menghancurkan, Allah yang menghancurkan. Jadi fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Allah selamatkan Nabi Lut, Allah selamatkan keluarganya Nabi Lut. Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Jam berapa? Waktunya subuh. Diperkirakan sudah jam 3. Lut, cepat kamu keluar dari kampung. Azabnya mau datang. Alaysa subuh biqarib? Bukankah subuh sudah dekat? Waktunya subuh, azab mau datang. Wahai bangsa Indonesia, waktu kita ini tinggal sedikit, kita tidak tahu. Oleh karena kemarin kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang lalai, besok ujian tapi dia sekarang masih main HP, jawabannya adalah atau ingatannya, alaysa subuh biqarib. Jadi kalau ada orang azan kurang 5 menit, dia masih main bola. Apa ucapan kita? Alaysa subuh biqarib. Subuh udah dekat. Alaysa subuh biqarib itu mengingatkan orang yang lain. Nabi Lut diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo cepat keluar. Waktunya waktu subuh, alaysa subuh biqarib. Bukankah subuh sudah dekat? Azab mau datang. Saya ingatkan bangsa Indonesia. Wahai bangsa Indonesia seluruhnya, alaysa subuh biqarib. Allah ingatkan sekarang ini dengan orang-orang yang tidak berhenti untuk menggunduli hutan. Alaysa subuh biqarib, akan datang banjir. Hari ini kita bersyukur. Hari ini kita bersyukur Bapak Gubernur dapat penghargaan dunia tentang transformasi. Ternyata banyak orang yang tidak senang. Bapak Gubernur di Jakarta dapat penghargaan dunia, banyak yang tidak senang. Oh, kalau begitu beliau ini bukan gubernur Jakarta, tapi gubernur bukan Indonesia, gubernur dunia. Amin, amin. Jadi kita bingung dari pagi, masya Allah, orang mendapatkan penghargaan itu bukan dia sendiri. Bukan mengatakan alhamdulillah, tapi jawaban dari Pemprov mengatakan ini alhamdulillah semua gubernur yang pernah di Jakarta mendapatkan penghargaan ini. Ini maksud saya, orang yang baik tidak diakui kebaikannya, padahal Allah sudah mengingatkan kepada Rasulnya, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Anies Baswedan itu hari ini dapat penghargaan dunia.
dunia, bukan Indonesia. Ada banjir di Surabaya, yang salah Anies Baswedan. Banjir di Surabaya, ada lagi apa di mana nih yang di Jawa Tengah ada apa? Yang salah Anies. Ada penghargaan dunia bukan untuk Anies, tapi yang menerima Anies Baswedan. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur pada Allah. Jadi maksud saya adalah alaysa as-subhu biqarib. Wahai warga Depok, bukankah banjir ini sudah dekat waktunya? Januari sudah dekat, biasanya banjir. Mudah-mudahan Depok nggak banjir. Sebab kalau Depok banjir, Jakarta banjir. Kalau bukan banjir. Jadi diingat kalau alaysa as-subhu biqarib. Jadi siapa yang lalai sudah waktunya mau sholat jamaah, masih tidur saja, alaysa as-subhu biqarib. Kemudian yang ronda, tolong yang ronda ada nih, tapi nggak di sini, di jauh sama. Dia yang ada nggak bisa tidur, jadi kan salah. Jadi jangan sampai ronda, habis ronda kemudian sholatnya nggak tahu di mana, kemudian alasan kemana? Tadi malam ronda bagus pahalanya. Apalagi membangunkan teman-teman, kemudian kita ikut. Kok terpaksa habis sholat subuh seandainya bisa bertahan? Kalau bisa bertahan, ini ceritanya begini. Waktu di Mekah, semuanya saya doakan bisa pergi ke Mekah, amin, amin. Abi Umi saya doakan ke Mekah semuanya, amin. Santri-santri, wali santri semuanya, para kiai guru, mudah-mudahan bisa ke Mekah. Karena kita tahu hadis man sholal fajr fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa yaqutu, kemudian dia duduk tidak tidur, yadhkurullah, zikir pada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ka'ajrati hajjatin wa umrah. Malam ikut tahajud di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram ini mulai tahajudnya adalah jam 12:30. 12:30. Selesainya 2:30. Habis itu sahur, habis sahur subuh. Habis subuh kita ingin menahan nunggu sampai suruh. Jumlahnya nggak banyak, hanya kurang lebih 1 juta. Tidur semuanya, subhanallah. Di Masjidil Haram tidur semuanya. Sampai nyari untuk kita merebahkan badan itu nggak dapat. Nah, jamaah kita ada yang lihat, nah, itu Pak Yai masih nggak tidur, subhanallah. Jadi alhamdulillah bertahan, ada sekitar 10 orang menahan supaya apa? Dapat pahala haji dan umroh, dan itu di Masjidil Haram. Tapi berat luar biasa. Karena malam nggak tidur untuk sholat tahajud di Masjid. Oleh karena itu saya doakan di Masjidil Haram bisa ikut tahajud. Habis subuh nggak tidur. Dan kalau sudah suruh, habis itu tidur silahkan. Nah, orang-orang tidur, jamaah Indonesia bangun langsung ke P9. P9 itu apa? P9 itu di Hotel Zam-Zam, itu ada P9, masya Allah, kita ke sana langsung pengajian. Orang-orang masih tidur semuanya, jadi nggak tinggal orang-orang. Pernah sama polisi bilang, nggak boleh di sini pengajian. Mamnu, ada tasrif, mana surat izinnya? Langsung saya panggil, Pak Polisi, ada apa? Ini orang-orang Indonesia mau ngaji sama Pak Polisi. Silakan sini. Oh enggak, kamu aja, saya tunggu. Nanti ditunggu polisi jadi aman. Mengapa? Karena kiainya kecil. Kalau kiainya besar, memang agak takut ya. Jamaah sekalian, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in." Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya seluruhnya, termasuk orang-orang Islam. Orang yang beriman, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya Nabi Lut tidak diselamatkan oleh Allah karena mereka adalah membantu orang-orang yang sebelumnya. Tsumma dammarna al-akhirin, kemudian kami hancurkan mereka dengan dicongkel, negerinya dicongkel, dibalik, dihujani batu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsarul mu'minin.